posisi saya bekerja mulai dari awal saya pertama kali bekerja sampai dengan saat ini itu lokasinya di luar kota. Jadi sampai sebelum saya menikah sampai dengan saya saat ini punya anak 2, itu saya belum pernah untuk bekerja di tempat kota saya sendiri. Terus di tahun kemarin itu saya sempat berpikir nih, saya sempat ngobrol sama suami saya, sama keluarga besar saya, gimana ya kalau misalnya saya ini mengajukan untuk pindah aja gitu. Nah tapi untuk pindah ini kan juga bukan kayak yang asul uduk-uduk pindah gitu kan ya Ustadz ya. Jadi kita kayak perlu waktu, perlu timing, udah kontribusi apa sih yang udah saya berikan buat perusahaan saya saat ini, seperti itu. Nah lalu ya ini ujian ya menurut saya, karena saya nggak pengen ini masalah, ini cobaan. Tapi saya menganggap ini ujian saya di 7 bulan yang lalu saya kehilangan ayah saya, jadi saya kayak ngerasa ya ini saya benar-benar kehilangan nih. Saya benar-benar butuh deket sama keluarga kayak gitu. Tapi sampai dengan saat ini di bulan kemarin saya dimutasi yang masih di daerah luar kota. Di daerah luar kota yang untuk areanya ini menurut saya kok kayak banyak banget nih yang harus saya benerin. Kok banyak banget nih yang harus saya fokusin. Jadi saya bingung. Setiap hari sebelum saya yang di sini ini pun saya juga PP tiap hari Ustadz. Alhamdulillah saya dapat suami yang Masya Allah support banget, bisa nyusul saya, bisa jemput saya, bisa nganterin saya, meskipun ya saya tahu suami saya ini juga sama-sama bekerja di luar kota. Jadi dia itu sampai ngorbanin kayak gitu itu menurut saya ya Allah ini rezeki saya kayak gitu. Cuman ya saya ngerasa kok ini semakin berat, maksudnya semakin berat ini, kok pekerjaan ini semakin berat, saya pulang jadi kayak sering pulang terlambat kayak gitu itu. Terus saya juga sempat ngobrol nih sama suami saya, ya gimana ini saya perlu waktu, saya butuh hari di mana saya benar-benar bisa nyiptain ini tim saya ini mau gimana biar nggak kayak gini terus. Jadi kayak gitu. Saya sempat ngobrol kayak gitu. Tapi di saat saya weekend itu saya juga kalau lihat anak-anak saya egois nggak ya kalau saya ninggalin anak-anak saya. Jadi kayak gitu. Jadi saya bimbang ini saya mau gimana. Sampai saya juga nggak sekali atau lebih dari sekali saya konsul ke psikolog Ustadz. Ya ngasih saran lah ya tentang pekerjaan saya. Jadi saya harus siapin ini kayak gini. Udah saya tata nih, tapi kok ya namanya kerja banyak kepala, banyak yang harus disatuin kayak gitu ya. Jadi kayak ini mau gimana lagi kayak gitu. Saya juga di rumah ini ngurusin anak. Jadi apa yang harus saya lakuin? Saya sampai bingung. Jadi kayak ya Allah, ini saya mau gimana kalau saya mau berhentiin pekerjaan saya ini, saya juga nggak pengen karena di pikiran saya bekerja bukan egois karena untuk kebutuhan saya. Tapi di sisi lain saya juga mikir nggak ini ya Ustaz, nggak mendahului takdir ya. Tapi di pikiran saya kalau saya tidak bekerja atau saya tidak berpenghasilan, terus pasangan saya amit-amit ya Ustadz diambil dulu sama yang punya, terus siapa yang mau ngurusin saya sama anak-anak saya? Jadi kayak ini saya mau gimana, ini saya harus gimana kayak gitu itu. Jadi saya bingung, ini saya harus menghilangnya itu seperti apa kayak gitu itu. Karena rasanya Mbak Aisyah ini tipe orang yang nggak bisa membiarkan sesuatu yang nggak beres ya. Akhirnya pengen diberesin sendiri. Bahkan kadang-kadang sampai over gitu. Sampai harus pulang lewat dini hari atau tengah malam dan segala macam. Harusnya pekerjaan itu kan punya sebuah komitmen juga. Bahwa komitmen di pekerjaan itu yang membuat kita mempertimbangkan kenapa kita menerima pekerjaan itu. Kenapa? Karena Mbak Aisyah bukan cuma dikasih amanah kantor oleh Allah, tapi juga Mbak Aisyah diberikan amanah anak oleh Allah.
Dua-duanya amanah. Dan saya menganut mazhab pandangan Islam, perempuan itu nggak dilarang bekerja. Jadi boleh banget seorang perempuan itu berkarir itu boleh banget. Apalagi dengan kondisi sosial masyarakat kita hari ini, di mana banyak perempuan yang jadi korban justru karena dia tidak berpenghasilan itu banyak. Saya banyak menangani kasus kayak gitu soalnya. Jadi nggak bisa kita dengan idealis mengatakan, ya udah Allah yang ngasih kita makan. Itu bab iman. Tapi kan ada bab ikhtiar kan. Dan saya terlalu banyak menangani kasus perempuan yang maaf ya ditinggalkan suaminya, atau suaminya meninggal, atau suaminya mengalami masalah dalam pekerjaannya, dan mereka nggak punya backup segala macam, dan itu kasihan. Sehingga dengan kondisi masyarakat kita hari ini, beda dengan zaman Nabi loh. Zaman Nabi ya, kenapa perempuan nggak terlalu urgent untuk bekerja? Karena kalau ada apa-apa dengan suaminya, yang tanggung jawab itu pamannya. Jadi kalau mau membenari itu jangan memperbaiki satu hal, perbaikilah secara komprehensif. Pertanyaannya, paman-paman di zaman hari ini sebertanggung jawab itu nggak sama ponakannya? Enggak, mereka datang cuma pas bagi warisan. Giliran tanggung jawab, giliran kewajiban mereka abai. Giliran hak mereka ingat gitu kan. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita mau menjalankan syariat secara ideal, maka ciptakan dulu suasana yang ideal. Di zaman Nabi kalau perempuan itu ditinggalkan sama suaminya, pamannya langsung mengambil alih kalau nggak ada ayahnya. Saudara laki-lakinya langsung mengambil alih tanggung jawab. Jadi nggak akan dibiarkan perempuan susah sendiri. Hari ini banyak banget kasus yang saya tangani, perempuan yang ditinggalkan suaminya baik meninggal atau cerai, itu nggak ada yang mengambil alih tanggung jawab dia. Dia harus survive sendiri dengan anak-anaknya, kan ini nggak fair. Maka dengan kondisi yang tidak ideal, muncullah improvement yang tidak ideal. Apa yang tidak ideal? Perempuan juga harus bekerja, perempuan juga berkarir, demi untuk menjaga kondisi-kondisi yang darurat. Jadi saya berpendapat bahwa tidak ada larangan perempuan berkarir, apalagi dengan kondisi masyarakat kita hari ini. Tapi ada hal yang juga perlu kita sadari. Tanggung jawab kita itu bukan cuma kantor. Dan ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Terutama perempuan. Karena peran ibu itu Mbak Aisyah gak tergantikan oleh ayahnya. Gak tergantikan oleh tantenya. Gak tergantikan oleh siapapun. Ada hal yang memang gak tergantikan dan gak akan terulang. Apalagi anak Mbak Aisyah itu umur 6 tahun, umur 3 tahun. 10 tahun pertama atau 12 tahun pertama. Itu tuh mahal banget Mbak. Saya sekarang ada di fase anak saya sebagiannya udah gadis, sebagiannya masih kecil. Saya nyesel banget. Walaupun istri saya di rumah, tapi sebagai ayah saya ngerasa peran ayah saya ke anak yang udah gadis itu dulu gak maksimal. Kenapa gak maksimal? Itu kan awal-awal saya merintis karir, merintis bisnis. Biasanya kan korbannya anak pertama, anak kedua. Yang nyaman itu justru Ertugrul sama Yahya nih, sama Mutia. Karena usaha-usaha sudah berjalan. Sementara dulu Aisyah sama Maryam, saya jarang di rumah, saya sering keluar kota, saya buat usaha ini dan itu. Saya masih sangat stres dengan berbagai macam kegagalan-kegagalan dalam usaha dan segala macam. Kasihan Aisyah Maryam. Walaupun selalu saya tanya Aisyah, Maryam gimana dulu Baba? Gak apa-apa kok Bab, kita ngerti kok. Kita puas banget punya Baba seperti Baba dan segala macam. Tetap aja saya ngerasa kurang dan saya bayar hutang masa kecilnya, hutang pengasuhannya dengan support system habis-habisan sekarang. Tapi tetap aja ada rasa seandainya waktu itu bisa berulang, saya pasti akan mendahulukan mereka. Tapi kan kondisi hidup yang memaksa kita untuk kadang-kadang memilih sesuatu yang gak ideal ya. Maka Mbak Aisyah jangan lupa, anak-anak itu adalah tanggung jawab Mbak Aisyah juga. Jadi berdamailah dengan tanggung jawab di kantor. Waktunya pulang memang harusnya pulang. Yang bisa kita kerjakan besok ya sudah, tundalah untuk besok. Walaupun ada rasa Mbak Aisyah tuh kayak gak rela, gak tega segala macam. Boleh gak Mbak Aisyah sekarang mulai belajar berdamai? Aku punya tanggung jawab di kantor, aku juga punya tanggung jawab di rumah. Kalau bisa pulang sebelum maghrib, karena habis maghrib itu quality time. Anak-anak pengen ngaji sama Mbak Aisyah. Walaupun cuma ngaji alif bata. Dan itu akan dikenang. Saya tanya sekarang, Kak, dulu kalian belajar ngaji sama siapa? Sama Umi. Pernah gak belajar ngaji sama Baba? Enggak. Padahal saya ngaji di mana-mana. Rekaman saya ada di mana-mana. Tapi belajar ngajinya gak sama saya. Alhamdulillah sekarang saya bisa menebus hutang itu. Sekarang mereka belajar hidupnya dari saya. Belajar merancang masa depannya dari saya. Belajar tentang visi dari saya. Tapi saya kehilangan masa belajar ngajinya lewat uminya doang. Belajar sholatnya dari uminya. Setiap pagi mereka sebelum berangkat sekolah itu mulai murajaah hafalan sholat, hafalan Quran. Sampai mereka hafal beberapa juz itu dengan uminya, bukan dengan saya. Artinya ada peran ibu yang sangat berharga dan itu berarti sekali untuk masa depan mereka. Jangan pernah melewatkan itu. Kalau Mbak Aisyah bisa mengkondisikan dan berdamai, maka itu akan ideal.
Mbak Aisyah sudah hampir sempurna hidupnya. Dengan suami yang soleh, dengan anak-anak yang luar biasa. Tinggal Mbak Aisyah hanya perlu berdamai dengan setiap amanah. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian itu pemimpin dan semuanya dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin.